kalkulator yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan buat tutorial tentang cara membuat jadwal pada Simpatika di tahun ajaran 2023-2024. Karena tahun ini adalah tahun pertama untuk jenjang Rodoat Atfal menggunakan kurikulum Merdeka. Baiklah, kita akan mulai. Kita mulai dari masuk dan login pada akun Simpatika dengan menggunakan admin kepala atau login sebagai admin. Nah, setelah muncul di dashboard seperti ini, kita yang pertama kita klik ke kurikulum dulu. Selanjutnya kita pilih daftar mata pelajaran. Kemudian kita pilih dan klik pilih kurikulum. Nah, dikarenakan tahun sekarang menurut Juknis, tahun pertama pada penggunaan kurikulum Merdeka hanya diperuntukkan untuk anak usia 4-5 tahun. Berarti yang akan menggunakan kurikulum Merdeka menurut Juknis yaitu hanya kelompok A saja. Sedangkan kelompok B masih menggunakan kurikulum 13. Langkah pertama kita klik di kurikulum 13 dulu untuk memasukkan kurikulum khusus untuk kelas B. Maka kita sinkronkan datanya. Nah, kita pilih tingkat mata pelajaran, kita pilih kelompok B khusus menggunakan kurikulum 13. Lanjut dan simpan. Selanjutnya kita klik kembali di kurikulum pemilihan dasar kurikulum, kita pilih kurikulum Merdeka. Kemudian kita sinkronkan. Nah, di sini kita hanya mengklik kelompok A saja, hanya karena menurut Juknis kurikulum Merdeka pada tahun pertama itu diperuntukkan hanya untuk kelompok A saja. Setelah kita checklist tanda centang pada kelompok A, kita lanjut. Nah, di sini tertera 2 mata pelajaran. Yang pertama tematik, yang kedua P5 PPRA. Kemudian kita simpan dan oke. Nah, selesailah sudah langkah pertama kita untuk memilih kurikulum. Yang pertama kurikulum K13 untuk kelompok ini, untuk kelompok B. Sedangkan kurikulum Merdeka kita pilih ini pada kelompok A, ya. Ya. Setelah kita pilih, ya, maka langkah selanjutnya kita masuk ke jadwal. Nah, di sini lihat jadwal mingguan. Klik ke jadwal mingguan. Pilih kelas, ini tingkat A dan ini tingkat B. Untuk tingkat A, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Maka kita klik pada kelas. Nah, setelah muncul ini, maka kita harus membuat pengaturan model. Nah, pengaturan model kita bisa buat model baru. Diklik model baru. Nah, pilih model jadwal. Nah, kalau ini di sini sudah dibuat, kita akan buat yang baru aja biar semua paham. Model barunya boleh kita memberi singkatan, boleh K Merdeka. Jam dimulai mata pelajaran kita mulai masuk di RA itu jam berapa, ya.
sini kita akan coba jam 7.30. Kita klik OK. Kemudian jumlah jam per harinya kita berapa? Nah, dikarenakan kurikulum Merdeka ini hanya menyinkronkan hanya 28 JTM. Nah, berarti 28 JTM. Kalau yang 6 hari itu jadi berapa? Kalau yang 5 hari jadi berapa? Silakan. Ini pemilihan di masing-masing. Berarti seperti biasa, ada yang 6, ada yang 7 ya. Itu terserah di lembaga masing-masing. Durasinya untuk jam mata pelajaran di Raudatul Atfal menurut Juknis itu 30 menit per jam. Jadi kita masukkan 30 menit. Kemudian kita pilih hari liburnya dalam 1 minggu. Nah, kalau yang menggunakan 6 hari berarti klik hari Minggu. Kalau yang menggunakan 5 hari berarti klik dengan hari Sabtu ya, gitu. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita lihat kita akan mengedit di jam keberapa anak didik istirahat ya. Nah, biasanya kalau di lembaga kami itu jam 9 sampai jam 9.30 atau jam 9.30 sampai jam 10 ya. Nah, diklik ini ganti dengan istirahat ya. Ya, kita ya. Jadi kalau yang istirahat jam 9 sampai jam 9.30 maka pilih di klik jam 9. Kalau istirahatnya 9.30 jam 10, nah itu terserah di masing-masing lembaga ya, di masing-masing lembaganya. Kita pilih dulu. Dan semuanya kita pilih ke istirahat pada jam 9 sampai jam 9.30. Oke, setelah men-set waktu istirahat maka kita mulai mengisi jadwal kelas mingguan. Maka kita mulai mengisi jadwal mingguan. Kita pilih kelas, kemudian kelompok A. Nah, di sini pengaturan model kita pilih yang tadi, yang KA Merdeka yang sudah kita buat. Maka muncullah seperti ini kosongan. Nah, di sini tatap mukanya sudah ditetapkan oleh sistem hanya 28 jam. Ketika kita kelebihan, maka itu akan bermasalah pada ajuan perpal karena jadwal mata pelajaran kelebihan jam tatap muka. Jadi di set pada 20 jam. Nah, di sini dikarenakan ada 2 mata pelajaran ya. Nah, ada P5, PPRA dan tematik. Maka pasti ada pertanyaan di manakah penempatan P5 dan di manakah penempatan tematik. Ibu dan Bapak, dikarenakan sekarang kita sudah masuk pada sistem pembelajaran merdeka atau kurikulum merdeka, jadi penentuan di mana letaknya jam pelajaran tersebut disimpan itu tergantung kondisi dan hasil kesepakatan antara guru dan pimpinan lembaga. Nah, di sini jika sudah terjadi kesepakatan, kita tinggal mengisikan saja. Contohnya di lembaga kami, lokasinya ruang belajar, ruang kelas, atau di ruang luar ya. Kita pilih gurunya, kemudian simpan. Agar mempercepat, kita pilih yang 3 jam dulu.
Sabtu kami rencanakan akan menggunakan P5 PPRA sebagai proyek penguatan profil Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, yang 2 jamnya yang ke bawahnya di lembaga kami tetap 1 hari full menggunakan tematik. Sambil kita lihat pada jam tatap muka masih ada, hanya belum sampai 28 jam. Kita isi semua. Dan kita akan coba isi semua ya. Apa yang terjadi jika kita isi semua full selama ini kita gunakan PPRA. Nah, maka di sini akan langsung merah ketika JTM kita melebihi menjadi 30, maka ini langsung ada keterangan kelebihan JTM. Jadi kita gunakan, kalau di lembaga kami maka hari Jumat. Nah, itu hanya sampai jam 9.30, tidak ada istirahat. Kenapa? Karena pada hari Jumat ini kami akan gunakan untuk persiapan penyusunan pembelajaran di hari Senin depannya. Itu ya. Itu yang kami rencanakan. Jadi hari Jumat kami hanya menggunakan pada lembaga kami hanya sampai 9.30. Setelah selesai, nah, kita kembali ke kelompok matahari. Begitu juga di kelompok matahari yang masih menggunakan kurikulum merdeka, kita pilih K merdekanya, dan selanjutnya kita isi lagi seperti tadi ya. Apakah boleh sama, laki-laki, apakah boleh sama penggunaan tematik atau penggunaan P5 PPRA-nya di hari yang sama? Kita cek apakah bisa atau tidak. Tentu saja bisa ya, rekan-rekan. Karena sekali lagi kita sekarang sudah merdeka belajar. Jadi lembaga boleh menentukan kapan dan apa mata pelajaran yang akan disampaikan pada hari tersebut di lembaganya masing-masing. Tapi tetap kita harus mematuhi juknis yang sudah dibuat oleh Direktorat KKSA ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masih mengisi jadi diingatkan bahwa pada kurikulum merdeka itu hanya 28 jam tatap muka ya. Jadi kalau kelebihan atau 30 apalagi 32, maka itu akan muncul warna merah dan beritahu bahwa kelebihan jam tatap muka. Nah, setelah yang kurikulum merdeka beres di kelompok A, maka kita akan mengisi di kelompok B yang menggunakan K13. Maka ini sudah muncul K13-nya. Kita pilih K13. Nah,
K13 di sini tetap mukanya 36. Jadi seandainya kepala sekolah akan mengisi jadwal, karena kepala sekolah sudah ada 24 jam, maka bolehlah disiapkan di kurikulum merdeka ya, atau di kelas B. Jadi pada kurikulum merdeka ini masih bisa menggunakan atau catatan mukanya sampai 36 CTM. Sedangkan pada kurikulum merdeka itu hanya bisa sampai 28 JTM. Ya, kita sambil apakah boleh di K13 ini mengurangi jumlah jam tatap muka atau mengurangi jadwal mata pelajaran? Sekali lagi, lihat pada juknis di K13 bahwa minimal JTM untuk seorang guru itu di rentang antara 24 sampai 36 JTM ya. Nah, seandainya guru akan masuk di mengajar atau didapatkan jadwal pada simpatika, silahkan mengambil di hari apa yang kira-kira tidak mengganggu kinerja atau tidak mengganggu kepada tugas pokok sebagai kepala madrasah ya. Karena kepala madrasah itu sudah mempunyai 24 CTM. Setelah ini selesai sudah kita membuat jadwal di kurikulum merdeka. Setelah itu Bapak Ibu cek kelayakan, terutama yang sudah masuk dan menerima sertifikat TPG, cek kelayakan apakah jadwal tersebut sudah layak. Tetapi sebelumnya diingatkan bahwa sebelum kita masuk kelayakan, kita lihat dulu apakah siswanya sudah masuk di daftar kelas. Jangan-jangan siswanya baru diinput saja ya. Nah, kita klik ke daftar kelas. Nah, seandainya ini masih kosong ya. Nah, oke lagi. Seandainya ini siswanya masih kosong di daftar peserta kelas, maka ketika klik aja kita siswa baru. Nah, sini kalau itu pasti muncul ya. Oke, baiklah, kita sekarang log out dulu. Kita akan cek apakah jadwal yang barusan kita buat itu sudah linear, sudah masuk dan sudah layak mendapatkan tunjangan. Kalau tadi kita masuk ke akun madrasah, sekarang masuk ke akun PTK. Ya. Nah, di sini kita lihat
analisis tunjangan. Baik. Lihat di sini, kepala madrasah sudah mendapatkan JTM 24, sedangkan 6 jam itu mengambil dari yang tadi didaftarkan di K13. Nah, sekarang kita lihat berarti pembagian jadwal di kurikulumnya sudah betul karena di sini sudah layak. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.